desa yang tiba-tiba makmur. Desa Air Hitam terletak jauh dari jalan utama. Tidak tercantum di peta wisata. Bahkan sebagian peta administrasi lama menandainya dengan tanda samar. Seolah ragu apakah desa itu benar-benar ada. Sinyal telepon lemah dan sering hilang sama sekali setelah matahari terbenam. Orang luar jarang datang, kecuali mereka yang tersesat atau mereka yang memiliki urusan keluarga lama. Urusan yang biasanya tidak ingin diceritakan secara terbuka. Selama bertahun-tahun, Air Hitam dikenal sebagai desa miskin. Sawah-sawahnya bergantung pada hujan yang tak menentu. Panen sering gagal, dan jika berhasil pun hasilnya tak cukup untuk bertahan lama. Warung kecil buka, lalu tutup. Ternak dijual satu persatu. Anak muda pergi ke kota, berjanji akan pulang. Namun hanya sedikit yang benar-benar kembali. Rumah-rumah di desa itu dulunya nyaris seragam. Dinding kayu kusam, atap bocor, dan halaman kosong tanpa pagar. Malam hari, sunyi. Hanya diisi suara serangga dan gemericik sungai kecil di pinggir hutan. Tidak ada yang iri pada Air Hitam, karena tidak ada yang bisa diharapkan dari sana. Lalu, dalam waktu kurang dari 2 tahun, sesuatu berubah. Perubahannya tidak datang sekaligus, melainkan menyebar perlahan, hampir tidak disadari. Satu rumah direnovasi, lalu 2, lalu beberapa sekaligus. Atap seng diganti genteng baru. Dinding deep. Pagar besi berdiri di halaman yang sebelumnya kosong. Mobil-mobil baru mulai terparkir, bersih, jarang dipakai. Seolah lebih untuk dilihat daripada dikendarai. Warung kecil yang dulu nyaris bangkrut berkembang menjadi gudang besar. Pria-pria yang dulunya dikenal sering berhutang, kini justru meminjamkan uang. Mereka tidak banyak bicara soal sumber rezekinya. Jika ditanya, jawabannya selalu singkat dan sama, lagi mujur. Tidak ada pabrik baru. Tidak ada proyek pemerintah. Tidak ada investor yang datang membawa proposal. Tidak ada perubahan yang bisa dijelaskan secara logis. Kekayaan itu datang tanpa asal yang jelas, tanpa pengumuman, tanpa perayaan. Dan di antara warga, mulai tumbuh satu perasaan yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Bukan rasa syukur, melainkan kewaspadaan. Pada awalnya, perubahan itu dianggap wajar. Rezeki memang tidak selalu datang dengan penjelasan. Begitu kata orang-orang tua di desa. Tidak ada yang ingin terlihat iri, apalagi mencurigai tetangga sendiri. Namun, para perempuan di Air Hitam mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak dibicarakan para pria. Setiap keluarga yang mendadak makmur menunjukkan pola yang hampir sama. Bukan pada suaminya, melainkan pada istrinya. Perubahannya halus, nyaris tak terlihat dari luar. Para istri mulai sering termenung. Tidur mereka tidak nyenyak. Beberapa mengaku mendengar suara air mengalir meski rumah mereka jauh dari sungai. Nafsu makan berkurang, wajah pucat, dan mata mereka terlihat lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Yang paling mengganggu, sebagian dari mereka mulai takut pada malam. Mereka menolak ditinggal sendirian, menutup pintu rapat-rapat, dan terbangun dengan keringat dingin tanpa bisa menjelaskan mimpinya. Lalu, setelah fase itu berlalu, tanpa kejelasan dan tanpa penjelasan mereka menghilang, bukan dengan pertengkaran, bukan dengan tangisan. Mereka seolah ditarik keluar dari kehidupan desa begitu saja. Dan baru setelah jumlahnya lebih dari 1, orang-orang mulai menyadari ini bukan kebetulan. Yang paling mengganggu dari semua ini adalah satu hal yang tidak pernah ditemukan, yaitu mayat. Tidak ada pemakaman baru di Air Hitam, tidak ada tanah yang digali dayam-dayum di malam hari. Nisan-nisan lama tetap berdebu.
tak bertambah satupun nama. Secara administratif, para perempuan itu masih tercatat sebagai warga hidup. Ketika keluarga jauh datang menanyakan keberadaan mereka, jawaban para suami selalu terdengar siap, seolah telah dihafalkan sejak lama. Ia pergi ke saudara, ia butuh menenangkan diri. Ia tidak cocok lagi tinggal di sini. Tidak satupun jawaban disertai alamat. Tidak ada nomor telepon. Tidak ada tanggal pasti. Yang lebih janggal, tak satupun dari para suami terlihat kehilangan. Mereka tetap bekerja, tetap menghadiri acara desa, tetap tersenyum ketika bertemu orang lain. Kesedihan, jika ada, tidak pernah terlihat di wajah mereka. Beberapa tetangga mengaku pernah melihat para istri itu pada malam-malam tertentu, berdiri di dekat jendela rumah yang sudah mereka tinggalkan atau berjalan pelan menuju arah sungai. Namun keesokan paginya, tidak ada jejak kaki, tidak ada saksi lain. Seolah-olah desa itu menelan mereka dengan cara yang rapi, tanpa kekerasan, tanpa suara, tanpa bukti bahwa sesuatu yang salah pernah terjadi. Dan justru karena itulah rasa takut mulai tumbuh pelan tapi dalam. Desa itu dinamai dari sebuah sungai kecil di pinggiran desa. Airnya lebih gelap dari sungai lain, meski tidak tercemar. Sungai itu mengalir di pinggir desa, memisahkan pemukiman dari hutan lebat yang jarang dimasuki siapapun. Airnya lebih gelap dari sungai lain, bahkan saat musim kemarau. Tidak berbau, tidak berbuih, namun selalu tampak keruh, seolah menyimpan bayangan yang tidak mau menghilang. Warga menamainya air hitam jauh sebelum desa berdiri. Orang tua di desa itu mengatakan warna airnya bukan berasal dari tanah atau dedaunan, melainkan dari sesuatu yang ditinggalkan terlalu lama di dalamnya. Tidak ada yang pernah menjelaskan apa maksudnya. Ada aturan tak tertulis tentang sungai itu. Perempuan hamil dilarang mendekat. Anak-anak dilarang bermain di tepiannya setelah matahari terbenam. Airnya tidak pernah digunakan untuk mandi malam. Meski pada siang hari beberapa orang masih berani mencuci pakaian di sana cepat tanpa banyak bicara. Pada malam tertentu, terutama setelah hujan, sungai itu terdengar berbeda. Alirannya lebih pelan, lebih berat. Beberapa warga mengaku mendengar suara seperti napas panjang yang muncul dari arah air, bukan dari hutan. Yang paling aneh, beberapa perempuan yang kemudian menghilang pernah terlihat berdiri lama di tepi sungai. Mereka tidak menangis, tidak berdoa, hanya menatap air hitam itu seolah sedang menunggu sesuatu yang akan datang dari bawah permukaan. Dan di desa itu, orang percaya satu hal: air hitam tidak pernah mengambil sesuatu dengan paksa. Ia hanya menerima apa yang dengan sendirinya datang. Tidak ada yang pernah menyebut kata ritual secara terbuka di air hitam. Yang ada hanyalah kebiasaan, dilakukan berulang-ulang hingga tampak wajar. Tidak ada hari khusus, tidak ada perayaan. Semua terjadi di sela malam yang tampak biasa. Beberapa warga pernah melihat pria-pria tertentu berjalan menuju sungai setelah tengah malam. Mereka tidak membawa sesajen, tidak pula obor atau sesuatu perlengkapan aneh. Hanya tubuh mereka sendiri dan keheningan yang mengikuti langkah kaki mereka. Di tepi air hitam, mereka tidak berlutut, tidak berdoa. Mereka hanya duduk diam, menatap aliran air yang hampir tidak bergerak. Dari kejauhan, sulit membedakan apakah mereka sedang menunggu atau sedang dihadiri. Tidak ada kata-kata yang terdengar jelas yang dapat didengar.
Namun, beberapa saksi mengatakan mereka mendengar nama disebut pelan, nama yang sangat akrab, yaitu nama istri mereka. Nama yang diulang perlahan, seolah sedang dilatih agar tidak salah ucap. Keesokan paginya, para pria itu kembali seperti biasa. Wajah mereka tampak lebih ringan. Usaha mereka mulai berjalan lebih lancar. Dan di rumah masing-masing, para perempuan mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Tidak ada darah di tanah, tidak ada jejak perlawanan, hanya kesepakatan yang tidak pernah diucapkan, namun tetap ditepati. Tidak semua yang pergi dari air hitam benar-benar menghilang selamanya. Suatu pagi, setelah hujan turun semalaman, seorang perempuan ditemukan berjalan pelan di jalan tanah menuju desa. Pakaiannya basah dan kotor, seperti telah lama berada di luar. Tidak ada yang langsung mengenalinya, sampai seorang warga menyadari wajah itu terlalu familiar untuk menjadi orang asing. Itu adalah Sari, istri salah satu pria yang usahanya melonjak paling cepat. Sari tidak tampak terluka, tidak kurus parah, namun matanya kosong. Seolah sesuatu di dalam dirinya tertinggal jauh sebelum tubuhnya kembali. Ketika dipanggil namanya, ia menoleh terlambat, seperti butuh waktu untuk mengingat bahwa nama itu miliknya. Ia dibawa pulang ke rumah yang dulu ia tinggali. Rumah itu kini lebih besar, lebih rapi, dan terasa asing baginya. Sari berjalan pelan di setiap ruangan, menyentuh dinding, perabot, dan lantai, seolah sedang memastikan semuanya nyata. Ketika ditanya kemana ia pergi selama ini, Sari hanya menjawab satu kalimat. Dengan suara datar tanpa emosi, "Aku menunggu." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Sejak kepulangannya, Sari sering duduk menghadap jendela pada malam hari. Pandangannya selalu tertuju ke arah sungai. Ia tidak menangis, tidak berbicara, hanya menunggu dengan kesabaran yang tidak wajar. Beberapa minggu kemudian, Sari jatuh sakit dan meninggal tanpa sebab yang jelas. Tidak ada diagnosa, tidak ada penjelasan medis. Namun, setelah kematiannya, beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tepi air hitam pada malam-malam tertentu diam, menatap aliran gelap itu. Dan sejak hari itu, warga mulai memahami satu hal yang tidak pernah mereka ucapkan keras-keras. Beberapa perempuan tidak diambil untuk selamanya. Akan tetapi, beberapa dikembalikan. Hanya untuk memastikan bahwa kesepakatan itu benar-benar selesai. Setelah Sari meninggal, tidak ada doa khusus yang dibacakan selain yang seharusnya. Tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada yang mencoba menghubungkan kepulangannya dengan apapun yang telah terjadi sebelumnya. Seolah-olah desa itu sepakat untuk menganggap semuanya selesai. Orang luar sempat datang, seorang kerabat jauh, lalu seorang pegawai kecamatan, dan beberapa waktu kemudian seorang petugas berpakaian resmi. Mereka bertanya dengan bahasa yang sopan dan catatan di tangan. Warga menjawab dengan kalimat yang rapi dan konsisten. Tidak ada yang berbohong secara terang-terangan. Mereka hanya memilih bagian cerita yang aman untuk dibagikan tentang penyakit, tentang tekanan hidup, tentang orang yang tidak kuat tinggal di desa. Tidak ada yang menyebut sungai. Tidak ada yang menyebut malam. Tidak ada yang menyebut nama yang dipanggil berulang-ulang. Perempuan-perempuan yang masih tinggal di air hitam belajar satu hal dari kejadian itu. Berbicara terlalu banyak bukanlah pilihan. Mereka menjaga jarak, saling mengingatkan dengan isyarat halus, dan berhenti bertanya pada hal-hal yang tidak ingin dijawab desa. Air hitam tidak melindungi siapapun secara khusus. Ia melindungi dirinya sendiri.
dengan membuat semua orang merasa bahwa diam adalah cara paling aman untuk bertahan. Dan di desa itu, orang yang terlalu ingin tahu seringkali menjadi orang berikutnya, yang tidak lagi disebut. Waktu berlalu, dan desa Air Hitam tumbuh menjadi desa yang nyaris tidak dikenali. Rumah-rumah baru berdiri menggantikan bangunan lama. Jalan tanah diperkeras. Anak-anak pergi berangkat ke sekolah dengan seragam bersih dan tas mahal. Generasi baru tumbuh tanpa pernah menyaksikan langsung apa yang terjadi sebelumnya di desa mereka. Mereka hanya mendengar potongan cerita, dibisikkan, dipatahkan sebelum selesai, atau diubah menjadi nasihat yang terdengar biasa. Anak-anak perempuan diajarkan banyak hal tentang cara bertahan, tentang tidak berjalan sendirian di malam hari, tentang tidak terlalu sering menatap sungai, tentang memilih kata-kata dengan hati-hati, terutama di dalam rumah mereka sendiri. Ironisnya, mereka juga diajarkan untuk bangga pada desa mereka, tentang bagaimana desa Air Hitam berhasil bangkit dari kemiskinan, tentang bagaimana adat menjaga keseimbangan hidup. Beberapa anak perempuan bermimpi pergi jauh, meninggalkan desa setelah dewasa. Namun banyak yang akhirnya kembali karena keluarga, karena rasa tanggung jawab, atau karena mereka tidak pernah benar-benar diajari bagaimana hidup di luar desa Air Hitam. Dan desa itu terus berjalan, tenang, makmur, seolah-olah tidak ada yang pernah diambil. Hanya generasi yang belajar untuk tidak bertanya dan menyebut itu sebagai kebijaksanaan. Semakin lama, orang-orang mulai bertanya, bukan dengan suara, melainkan dalam hati masing-masing. Jika tidak ada mayat, tidak ada jeritan, dan tidak ada makhluk yang pernah terlihat. Lalu apa sebenarnya yang ditukar di Air Hitam? Beberapa orang percaya ini bukan pesugihan seperti yang biasa dibayangkan. Tidak ada perjanjian tertulis. Tidak ada sosok yang menampakkan diri untuk menagih. Yang ada hanyalah perubahan halus pada hidup seseorang. Seolah keseimbangan dipindahkan tanpa meninggalkan bekas yang bisa ditunjuk. Para perempuan yang menghilang tidak diambil tubuhnya. Mereka diambil rasa amannya. Tidur mereka, pikiran mereka, keinginan untuk bertahan. Seakan-akan sesuatu di dalam diri mereka dipindahkan ke tempat lain. Sementara tubuhnya dibiarkan kosong menunggu. Air Hitam bagi sebagian warga bukan entitas yang kejam. Ia tidak memaksa. Ia tidak membunuh. Ia hanya menerima apa yang diserahkan perlahan, diam-diam, dan tanpa perlawanan. Dan yang diserahkan itu selalu yang paling mudah dilepaskan oleh desa perempuan. Namun ada juga yang mulai curiga bahwa sungai hanyalah simbol, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah kesepakatan sosial yang diwariskan, bahwa kemakmuran itu dibangun dari kebiasaan menutup mata, membenarkan kehilangan, dan menyebutnya adat. Jika begitu, maka desa Air Hitam tidak hidup dari sungai. Ia hidup di cara orang memilih diam. Dan di cara satu generasi mengajarkan generasi berikutnya untuk tidak bertanya. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu, bahwa tidak ada makhluk yang perlu disalahkan. Karena desa itu sendiri sudah cukup. Hingga hari ini, tidak ada yang secara resmi menyelidiki Air Hitam. Tidak ada berkas perkara. Tidak ada arsip kasus orang hilang yang pernah dibuka kembali. Di atas kertas, desa itu bersih. Sungai di pinggir hutan tetap mengalir seperti biasa. Airnya masih gelap, namun tidak pernah meluap. Tidak pernah mengering. Ia hanya ada diam, konsisten, dan selalu menunggu. Kadang-kadang, pada malam tertentu, warga mendengar langkah pelan di tepi sungai. Tidak jelas siapa, tidak jelas
dari mana datangnya. Esok paginya, tidak ada jejak, tidak ada perubahan apapun. Desa Air Hitam tetap makmur. Anak-anak tumbuh, rumah-rumah terus dibangun, pernikahan tetap berlangsung. Dan pada waktu-waktu tertentu, seorang perempuan mulai terlihat lebih sering melamun, lebih jarang tidur, lebih takut pada malam. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memperingatkan. Karena di Air Hitam, semua orang sudah tahu, selama sungai itu mengalir, kesepakatan itu masih berlaku. Dan jika suatu hari desa itu benar-benar sepi, bukan karena sungainya berhenti, melainkan karena tidak ada lagi yang bisa diberikan.